Selamat malam. Hari ini hari Jumat tanggal 31 Maret 2017. Tanggal terakhir di bulan Maret ya. Kita akan belajar untuk latihan soal ujian KPA untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tapi karena teman-teman KPA belum ada yang hadir dan saya tadi sebelumnya sudah menghubungi memberitahukan kelasnya sudah start, jadi kita tunggu dulu ya. Oke. Oh, ini sudah ada Mbak Enci. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci. Halo Mbak Enci. Oh, mikrofon saya mati sebentar. Halo Mbak Enci, bisa dengar suara saya Mbak? Halo Mbak Enci, bisa dengar suara saya? Saya coba chat dulu. Oh, bisa dengar suara saya Mbak? Suara saya di sana jelas nggak? Untuk ini tampilannya kelihatan nggak Mbak? Oh, bisa ya.
Oh ya, ini ada Mbak Aska juga. Saya sapa dulu. Selamat malam, Mbak. Halo Mbak Aska, selamat malam. Waalaikumsalam. Suara saya di sana bisa kedengeran, Mbak? Tampilannya bagaimana? Oke, ini Dek Naila, selamat malam Dek Naila, apa kabar? Bisa dengar suara saya Dek Naila, untuk tampilannya bagaimana? Oh bisa, oke. Oke, sudah 3 orang yang masuk, saya open dulu kelasnya ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir untuk belajar malam hari ini. Kita akan belajar, di zoom sedikit, ke pendidikan kewarganegaraan ya. Masih belajar ini latihan soal. Oke, saya set ini. Bagaimana Mbak? Sekarang sudah bisa Mbak Aska? Sudah kelihatan? Tapi sebelum ini ya teman-teman ya, saya hari ini agak sedikit ngeblank. Sebelum kita belajar latihan soalnya, mari kita berdoa dulu supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan lancar. Kebetulan di sini juga sedang azan, jadi setelah azan kita langsung dengerin. Sebentar. Oh bukan, saya kira azan. Kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Langsung saja kita mulai ya teman-teman ya. Untuk Mbak Aska bagaimana? Tampilannya sudah oke? Sudah ini apa kurang besar? Mbak Aska, ini sudah saya besarkan. Saya besarkan 5%. Halo Mbak Aska, bisa dikonfirmasi? Oke ya, kalau gitu langsung saja kita nomor 1 ya. Di sekolah terdapat muatan materi mengenai wayang kulit. Wayang kulit merupakan kebudayaan daerah yang harus dilestarikan. Sebagai siswa yang baik terhadap materi tersebut sebaiknya A. Mau mempelajari, B. Malas mempelajari, C. Malu mempelajari, D. Semaunya mempelajari. Oh enggak Mbak, ini kita jawab langsung bahas. Kita jawab langsung bahas. Nomor 1 silakan dijawab. A, B, C, D. Mbak Enci A, Denaila A. Mbak Enci silakan dijawab A, B, C, D. Kok Mbak Enci, Mbak Aska? A, B, C, D silakan dijawab. Oke, A, tepat sekali ya. Nomor 1 ini jelas, tidak perlu pembahasan. Ya. Nomor 2. Tiara telah ditetapkan menjadi anggota kelas 6. Itulah hasil keputusan bersama murid kelas 6. Oh maaf. Tiara telah ditetapkan menjadi ketua kelas 6. Itulah hasil keputusan bersama murid kelas 6. Pada saat pemilihan, Roto tidak memilih Tiara. Bagaimana sikap yang mesti diambil Roto? A. Menolak Tiara sebagai ketua karena Tiara bukan pilihan Roto. B. Mengacuhkan Tiara sebab Tiara dianggap tidak akan bisa menjadi ketua kelas yang baik. C. Menerima Tiara. Maaf, ini seharusnya Tiara ya. Menerima Tiara sebagai ketua dengan rendah hati dan penuh tanggung jawab. D. Terpaksa menerima Tiara daripada dibenci oleh teman-teman sekelas yang mendukung. A, B, C, D silahkan dijawab. Oke, Denaila sudah menjawab C.
Oke, semuanya sudah menjawab C ya. Tepat sekali jawabannya C. Oh, saya sapa dulu. Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Lili sama Mbak Maryam. Apa kabarnya Mbak? Hari ini sehat? Untuk suara saya dan juga tampilannya bagaimana Mbak? Oke, di sana? Oke ya. Kalau gitu Mbak Lili sama Mbak Maryam ini ya, langsung gabung aja nomor 3 ya. Oke, saya lanjutkan nomor 3. Made beragama Hindu di sekolah. Ia berteman dengan Fauzan yang beragama Islam. Oh, suaranya diskon. Sinyal saya di sini bagus, volume saya juga full. Saya cek dulu. Teman-teman yang lain, suara saya juga diskon. Kalau oke semua. Oh, Dek Naila kadang-kadang. Oh, enggak ya. Mungkin ini sinyal saya biru full dan volume saya juga saya fullkan. Coba kalau gitu teman-teman yang putus-putus suara saya yang diskoan boleh dicoba logout dulu. Nanti kalau seandainya masih diskoan nanti saya yang logout ya. Oke, saya lanjut ya nomor 3 ya. Saat belajar berkelompok di rumah Made, Fauzan mendengar suara azan. Ia meminta izin pada Made untuk menjalankan ibadah sholat di masjid terdekat. Sikap Made sebaiknya A. Membenci Fauzan karena meninggalkan saat bermain. B. Melarang Fauzan untuk pergi karena belajarnya belum selesai. C. Mempersilahkan Fauzan untuk mengerjakan sholat di masjid. D. Meminta Fauzan untuk tidak mengerjakan sholat dulu karena belajar belum selesai. A, B, C, D silahkan mulai dijawab. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi. Oke, Mbak Aska, Mbak Lili, Mbak Enci, Mbak Siti, C semua. Selamat malam Mbak Hermi. Waalaikumsalam. Gimana Mbak suara saya? Bagus? Ini Dek Naila sudah masuk lagi. Gimana Dek Naila? Masih diskon suaranya? Oke ya, berarti sinyalnya yang kurang mendukung berarti ya. Oke. Jawaban teman-teman semua C. Tepat sekali, jelas ya, clear ya. Nomor 3 berarti walaupun kita berbeda agama, ketika ada waktu untuk beribadah oleh teman kita yang beda agama, kita juga harus memberikan kesempatan ya, mempersilahkan untuk melakukan ibadah. Oke, kita lanjut nomor 4. Barata dan Anissa adalah kakak beradik. Barata duduk di kelas 5 SD, sedangkan Anissa duduk di kelas 1 SD. Saat kenaikan kelas, Barata diberikan sepeda baru untuk bersekolah. Ketika berangkat sekolah, perlakuan Barata terhadap Anissa sebaiknya A. Ditinggal karena Barata takut terlambat sampai sekolah. Oh, nomor 4 Mbak Hermi. B. Mengajak Anissa dan memboncengnya. C. Barata meminta ibunya untuk mengantar Anissa jalan kaki. D. Barata meminta adiknya untuk berangkat lebih awal bersama temannya jalan kaki. Oke, teman-teman ini sudah mulai menjawab B. Oke, jelas clear ya. Ini jawabannya yang B. Oke teman-teman, karena di sini sedang azan ya, jadi kita dengarkan azan dulu sebentar ya.
Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ke nomor 5. Asep Wirya merupakan siswa baru pindahan dari Bandung, Jawa Barat. Ia bersekolah di SD Negeri Mahuju di Kecamatan Buaran. Sikap baik yang dapat ditunjukkan teman-teman di SD Negeri Mahuju terhadap Asep Wirya ialah A. Berteman, B. Menjauhi, C. Membenci, D. Mencemooh. A, B, C, D. Oke. Oke, semuanya menjawab A ya. Oke, tepat sekali jawabannya A. Kita lanjutkan ke nomor 6. Putri adalah anak sulung dari pasangan suami istri Pak Budiman dan Bu Widya. Ia mempunyai adik berusia 5 tahun. Ketika ibunya sedang memasak, sebaiknya dilakukan Putri adalah Oke, semuanya sudah menjawab B. A. Bermain dengan teman-temannya. Oke, saya kayaknya nggak perlu baca ABC-nya ya. Semuanya sudah menjawab dengan benar. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 7. Nomor 7 ini pilihannya tidak ada satu, cuman A, B, D. Jadi saya skip. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Di sekolah terdapat 3 tempat sampah, yaitu tempat sampah organik, non-organik, serta logam dan kaca. Yudi siswa kelas 6 ketika istirahat membeli jajan yang bungkusnya di bahan plastik. Bungkusnya dari bahan plastik. Setelah selesai makan, bungkus makanannya sebaiknya dibuang di A. Sembarang tempat, B. Tempat sampah organik, C. Tempat sampah non-organik, D. Tempat sampah kaca dan logam. A, B, C, D, yang mana teman-teman? Yang nomor 8, Mbak Hermi C. Oke, Dinaila juga C, Mbak Lili, Mbak Mariam, Mbak Enci, Mbak Aska, semuanya C. Oke, tepat sekali ya, karena plastik itu termasuk jenis benda non-organik. Kalau jenis benda organik itu seperti daun, kayu, rumput, nah itu organik. Oke, saya lanjutkan ke nomor 9. Saya cross dulu nomor 8. Oke, nomor 9. Setiap hari Senin, sekolah mengadakan upacara penaikan bendera merah putih. Kelengkapan pakaian siswa yang benar dalam mengikuti upacara adalah A. Memakai baju putih, bawahan merah, bertopi, berdasi, bersepatu lengkap, dan kaos kaki. Oke, langsung menjawab A semua. Oke, ini soalnya gampang sekali ya. Oke, ini kayaknya ini diambilkan dari kelas 1. Saya langsung gimana nih, saya soalnya mudah sekali soalnya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Nomor 10, untuk meningkatkan kesehatan warga, Desa Sukamaju mengadakan kegiatan kerja bakti bersih-bersih desa. Pak Waluyo sebagai salah satu warga Desa Sukamaju, maka hal yang harus dilakukannya ialah A. Tidak ikut kegiatan bersih-bersih dengan memberi uang. Teman-teman ini A, B, D. C-nya tidak ada. Saya skip saja nomor 10 karena tidak lengkap. A, B, D Mbak, ada D-nya di belakang ini. Ada D-nya, tapi C-nya nggak ada. Oke, nomor 11. Di Desa Lampar sering terjadi pencurian ternak milik warga. Untuk menjaga keamanan desa diadakan kegiatan ronda. Pada saat kegiatan ronda, ada pencuri yang kepergok dan ditangkap warga. Ternyata pencuri itu adalah Panji, salah satu warga Desa Lampar. Sikap yang benar yang dilakukan warga kepada Panji ialah A. Melepaskan karena salah satu warga desanya, B. Menghakimi secara adil dengan membawa ke balai desa, C. Menghakimi ramai-ramai bersama warga, D. Memukuli beramai-ramai karena telah merugikan warga. Oke,
Semuanya menjawab B. Tepat sekali ya, jawabannya yang B. (12) Rambu-rambu lalu lintas di jalan raya merupakan petunjuk dan aturan tata tertib yang ada untuk dipatuhi oleh A. Pegawai kantor kecamatan, B. Pegawai kantor kabupaten, C. Pengguna sepeda ontel, D. Pengguna jalan raya. Oke, Mbak Hermi sudah menjawab D, Mbak Aska juga. Oke. Oh, semuanya menjawab D ya. Oke. Tepat sekali, D. Nomor 13. Kegiatan gotong royong masih sangat sering dilakukan masyarakat di pedesaan. Salah satu kegiatan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong ialah A. Membuat kolam pemancingan, B. Membuat rumah pribadi, C. Membangun jembatan desa, D. Membangun jalan umum. A, B, C, D. Nomor 13. Yang mana? Teman-teman boleh dicoba untuk menjawab nomor 13 A, B, C, D. Mbak Hermi D. Mbak Mariam juga D. Oke, yang lain? Mbak Lili D, Dek Naila D. Ada yang lain jawabannya? Mbak Aska juga D. Oke, sekarang kita bahas ya. Kegiatan gotong royong masih sangat sering dilakukan masyarakat di pedesaan. Salah satu kegiatan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong ialah kalau membuat kolam pemancingan. Apakah ini gotong royong untuk kepentingan bersama di desa? Bukan ya. Kalau membuat rumah pribadi, memang di pedesaan, kalau di pedesaan ini juga menggunakan gotong royong, tapi apakah untuk kepentingan bersama? Tidak ya. Yang C, membangun jembatan desa. Apakah ini merupakan contoh gotong royong di pedesaan? Bisa jadi. Oke, kita keep dulu yang ini. Yang D, membangun jalan umum. Apakah ini gotong royong di pedesaan, jalan umum? Ya. Oke. Berarti ada dua jawaban, C sama D. Nah, sekarang kita lihat konsepnya. Di sini yang diminta apa? Di pedesaan. Nah, semuanya ini gotong royong. Nah, kalau sama-sama masuk gotong royong, tetapi yang diminta di sini pedesaan, mana yang lebih masuk? Jembatan desa apa jalan umum? Mbak Hermit milih jalan, Mbak Aska sama Mbak Lili tadi memilih jembatan desa, di Naila jembatan desa. Nah, iya Mbak, di sini ada jembatan desa dan juga jalan umum. Mana yang lebih masuk ke pedesaan? Yang lebih istilahnya kalau dibandingkan disekorkan ya. Skor jalan desa sama skor jalan umum ini lebih mendekati yang mana ke 10 itu kalau hubungannya dengan yang desa. Yang jembatan ini dua-duanya sama-sama contoh gotong royong ya, tetapi karena yang diminta adalah dilakukan masyarakat desa, itu lebih menjorok ke jembatan desa. Kalau jalan umum, kalau teman-teman sekarang jalan umum, biasanya jalan umum ini yang dimaksud adalah jalan raya ya. Kalau di daerah pedesaan dan kita lihat saja dalam bentuk kenyataannya, jalan raya atau jalan umum ini
itu biasanya tidak dilakukan secara gotong royong, tetapi ada seperti kontraktor yang dibayar untuk mengerjakannya. Jadi yang lebih tepat jawaban untuk nomor 13 adalah yang C, membangun jembatan desa. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami untuk nomor 13? Kalau bisa saya lanjutkan ke 14. Harjo adalah salah satu pecinta burung kicau. Hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian burung kicau yang ada di alam bebas ialah A. Menampung dan membeli burung kicau hasil tangkapan. B. Menangkap burung kicau yang ada di alam bebas. C. Membuat perangkap burung untuk menangkap burung. D. Membuat penangkaran dan membudidayakan burung kicau. A, B, C, D. Yang mana? Mbak Hermi D. Saya sapa dulu, selamat malam Mas Ri. Bisa dengar suara saya Mas Ri? Apa kabarnya Mas Ri? Untuk tampilannya sama ini Mas Ri, suara saya? Oke, di sana Mas Ri? Oke, sambil nunggu konfirmasi sama Mas Ri, saya lihat jawaban teman-teman semuanya yang D. Oke, kalau ini tepat sekali ya, D. Oh ya teman-teman, untuk ujian, teman-teman sudah dapat kepastian tanggal berapa untuk ujian sekolahnya? Sudah dapat surat. Ini Mbak Mariam katanya dapat surat izin dari KDI. Pelaksananya jadi tanggal berapa Mbak? 21 April. Oh, ini yang ujian nasional. Untuk ujian sekolahnya sudah dapat info tanggal berapa Mbak? Saya belum dapat soalnya. Oh, belum ya? Oh, berarti memang belum ada kepastian tanggal ya, tapi kayaknya awal bulan, tapi tanggal berapa saya juga belum tahu. Oh, untuk ini Mbak, ujian nasionalnya kemarin kan saya ini, jadi sistemnya berbasis komputer apa manual tulis Mbak? Dapat suratnya gimana? Tanggal 21 22 Mei ya. Oh, belum ada pemberitahuan untuk ini penggunaan komputer apa tulis ya? Soalnya kemarin itu sempat ini sedikit belum ada ini apa untuk pakai manual apa paper sheet ya, istilahnya paper sheet atau pakai berbasis komputer. Oh, masih pakai tulis. Oh, gitu. Oh, tanggal 1 April. Oh, itu yang ujian sekolah, Mbak. Kenapa Mbak Hermi? Belum ini? Belum dapat izin dari bosnya? Atau gimana Mbak? Oh, mungkin bisa disampaikan pelan-pelan ya Mbak ya. Mumpung masih jauh hari, jadi mungkin bisa disampaikan. Oh, gitu ya. Iya sih, teman-teman kan di sana kerja ya. Tapi mungkin bisa diatur ya Mbak, ini kan masih 1,5 bulan lagi ya, jadi masih bisa ancang-ancang waktunya untuk izin tuh Mbak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke nomor 15 ya. Pada musim penghujan biasanya berkembang berbagai macam jenis nyamuk. Salah satu cara mencegah penyakit yang penularannya melalui nyamuk adalah A. Menguras dan membersihkan bak mandi minimal 2 kali seminggu. B. Bersikap tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan. C. Membiarkan sampah berserakan di sekitar rumah kita. D. Membiarkan rumah dan lingkungan sekitar kotor. Oh, nggak boleh dari 4 jam. Oke. Mbak Aska A, Mbak Siti B, Dek Naila A, Mas Ri A, Mbak Hermi A. Oh, Mbak Siti ralat A. Oke. Berarti semuanya jawabannya A. Sudah jawab semua ya? Oke, berarti tepat sekali yang A ya, untuk menjaga supaya
nyamuk malaria atau Aedes aegypti yang membawa demam berdarah itu tidak dapat berkembang biak. Berarti Mbak Mariam sudah dapat izin clear ya dari majikannya. Kalau Mbak Hermi 4 jam, jaraknya jauh nggak Mbak dari itu, dari tempat kerjanya untuk tempat ujiannya, jauh nggak? Tapi sepertinya itu tuh 2 hari itu kayaknya, kalau cuma 4 jam kayaknya nggak cukup Mbak, karena 1 hari itu berapa mata pelajarannya kemarin tuh saya lihat itu di pengumuman ada 4 kalau nggak 5 sehari itu. Coba nanti didiskusikan lagi ya Mbak Hermi ya. Oh, pulang dari jam 4 berarti nggak bisa nginep ya? Maksudnya kalau libur nggak boleh lebih dari jam 4, berarti nggak boleh nginep ya? Kalau waktunya itu kemarin saya kalau ngelihat di grup itu kan udah dibagi tanggal 20-21 itu perharinya itu, kalau teman-teman itu ada 9 mata pelajaran kayaknya ya, 5 kan, 5 ini. Oh, kalau ujian kemarin sebentar, kalau ujian sekolah itu kan 9. Oh ya, saya belum memberikan kisi-kisi batasan untuk seni budaya, agama, sama ini olahraga. Nah, oh ya. Untuk agama nanti saya beritahukan di grup ya, untuk ini batasan saya memakai untuk pembuatan soalnya. Oke, saya lanjutkan ke nomor 16 ya. Perilaku masyarakat yang benar ketika musim penghujan tiba ialah: A. Melakukan kegiatan bersih-bersih selokan. B. Membiarkan kaleng bekas yang dapat menampung air. C. Membuang sampah ke sungai. D. Menebang pohon-pohon yang di daerah hulu. Oke, semua sudah menjawab A. Ada lagi yang jawabannya? Oke, tepat sekali. Nomor 16 adalah A. Lanjut ke nomor 17. Keluarga Pak Rahmat akan melaksanakan wisata saat liburan. Dalam menentukan tujuan wisata sebaiknya diputuskan oleh A. Ayah, B. Ibu, C. Kakak tertua, D. Musyawarah keluarga. Ini musyawarah kelas 3. Oke, D 17D Masri. Oke, good. Saya anggap semuanya sudah bisa. Nomor 17D. Nomor 18, salah satu sikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat adalah: A. Pemilihan ketua kelas. B. Mengedepankan musyawarah dan menyelesaikan masalah. C. Bersikap tertutup dengan lingkungan sekitar. D. Mencurahkan isi hati kepada setiap orang. 18, Mbak Hermi B. Oke, Mbak Aska, Mbak Lili juga B. Masri C. Oke, Mbak Enci, Mbak Mariam B. Oke, Udah Naila B. Oke, kita bahas. Masri punya jawaban. Oh, diralat. Oke, yang B. Oke, saya kira mau tetap yang C. Sikap demokratis. Berarti wujud dari demokratis ya. Oh, suaranya hilang. Yang lain bagaimana, suaranya juga hilang? Halo? Coba saya logout sebentar. Naila oke, Mbak Enci oke. Coba saya logout sebentar ya.
Oke, baru loading. Kita tunggu dulu. Oke. Bagaimana Mbak? Sekarang masih hilang suaranya, masih putus-putus? Apa sudah oke? Udah oke ya? Oke. Saya lanjutkan. Tadi wujud dari sikap demokratis itu adalah dengan diadakannya musyawarah ya. Yaitu dengan musyawarah adalah suatu tindakan untuk mencapai kata mufakat, di mana kata mufakat ini ya itu merupakan hasil keputusan semua anggota yang mengikuti musyawarah. Jadi harus diikuti dan dipatuhi oleh semua anggota yang mengikuti musyawarah tersebut, atau semua anggota seandainya musyawarah OSIS. Jadi harus dipatuhi oleh semua anggota OSIS dan juga para teman-teman di sekolah. Nah, itu merupakan contoh dari wujud adanya demokratis atau diadakannya voting suara. Nah, voting suara ini merupakan musyawarah juga ya teman-teman ya. Oke, nomor 19, siswa kelas 6 yang berjumlah 24 orang yang bermusyawarah untuk menentukan tujuan wisata lokal dalam kegiatan jeda semester. Aan, Adi, Ali, Ani, Ati, dan Aziz masing-masing menentukan tujuan wisata yang berbeda, yaitu Aan ke Jati Jajar, Adi ke Sempor, Ali ke Suwu, Ani ke Petanahan, Ati ke BSC, dan Aziz ke Rakal. Masing-masing mempunyai jumlah pendukung yang sama. Untuk menghindari kebuntuan, sebaiknya pengambilan keputusan dilaksanakan secara A. Voting, B. Aklamasi, C. Keputusan ketua, D. Keputusan pemimpin. Oke, semuanya menjawab A. Voting. Oke, tepat sekali ya. Jadi voting yaitu pemungutan suara. Jadi siapa nanti yang suaranya mendapatkan terbanyak, itulah yang akan menjadi keputusan dari musyawarah atau yang disebut dengan kata mufakat. Jadi walaupun nanti seperti yang diambil nanti ke Jati Jajar ya teman-teman ya, yang dipilih. Nah, walaupun Adi, Ani, dan Ati tidak memilih ke Jati Jajar ya, tapi karena sudah ke Jati Jajar itu sudah merupakan kata mufakat, jadi harus dipatuhi ya dengan sukarela dan ikhlas, tidak boleh terpaksa ya. Itu merupakan contoh sikap yang baik dalam musyawarah. Nomor 20, Sutarmo adalah rakyat yang mempunyai hak memilih. Pada pemilu yang lalu, ia datang sendiri ke TPS untuk memberikan suaranya. Asas pemilu yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. Langsung, B. Bebas, C. Rahasia, D. Jujur dan adil. Asas pemilu ada Siapa yang ingat? Asas pemilu rahasia, bebas, jujur, dan adil. Oke, Mbak Hermi sudah menjawab D. Mbak Aska A. Mas Ri A. Oke, ada yang Dek Naila A. Oke, Juber. Oke, Mbak Aska, Mbak Mariam A. Oke. Nah, asas pemilu itu ada ini ya, ada langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau disingkat Luber Jurdil ya, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Nah, saya bahas dari langsung dulu. Langsung maksudnya di sini setiap peserta pemilu ya memilih atau memberikan suara secara langsung. Jadi tidak boleh diwakilkan. Sebagai contoh, saya mempunyai hak pilih. Nah, saya ingin memilih, tetapi hak pilih saya wakilkan kepada teman saya bernama Ani. Jadi nanti hak pilih saya ya itu digunakan teman saya Ani di TPS. Nah, itu tidak boleh. Jadi saya harus memilih langsung. Ya, jadi saya harus datang ke tempat pemungutan suara. Nah, itu langsung. Jadi tidak boleh diwakilkan. Hak pilihnya tidak boleh diwakilkan. Bebas artinya di sini setiap peserta pemilu bebas menentukan aspirasi atau memilih siapa calon yang akan dipilih. Rahasia di sini maksudnya suara kita itu akan dijamin kerahasiaannya, ya. Jadi tidak akan ada yang tahu Anda memilih siapa nanti di pemilu. Jadi suara Anda ini sebagai peserta pemilu itu dirahasiakan, ya, dijamin. Nah, jujur dan adil maksudnya di sini tidak melakukan pilih kasih. Jadi semua peserta pemilu ya itu diperlakukan sama dan menyampaikan aspirasi sesuai dengan hati nurani, tidak berdasarkan paksaan. Itu maksud dari jujur dan adil. Nah, kalau Pak Sutarno mempunyai hak pilih terus dia datang langsung ke TPS, berarti itu merupakan asas pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Yang mana teman-teman tadi menjawab langsung tapi Mbak Hermi menjawab B. Ini Mbak Hermi sendiri. Ayo Mbak Hermi, kira-kira yang tepat langsung apa bebas Mbak Hermi? Ini harus hafal ya teman-teman ya untuk ini asas pemilu. Oke, dari penjelasan saya tadi tepat sekali ya. Maksudnya bisa disimpulkan kalau jawabannya yang tepat ya itu adalah yang langsung. Karena hak pilih kita itu tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Jadi kita harus memilih secara langsung dengan datang ke TPS atau tempat pemungutan suara. Sebagai tambahan info, lembaga yang menyelenggarakan, iya benar Mbak, jadi makanya pemilu itu asas tadi kalau disingkatkan Luberjurdil ya, langsung, bebas, jujur dan adil, itu merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan ya. Sebagai tambahan info, yang menyelenggarakan pemilu itu disebut KPU. Ini yang menyelenggarakan pemilu. Tapi yang mengawasi pemilu itu disebut Panwaslu. Komisi Pemilihan Umum. Panitia Pengawasan Pemilu, Panwaslu. Jadi nanti kalau teman-teman ada soal siapa yang menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum, itu adalah KPU. Berarti kalau pemilihan kepala daerah berarti itu KPUD ya. KPUD berarti Komisi Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Kalau untuk daerah ada D-nya di sini ya. Teman-teman jangan sampai kebalik antara KPU sama Panwaslu. Kalau ini Panwaslu itu yang mengawasi jalannya pemilu. Oke, saya lanjut ke nomor 21. Wulan adalah siswa kelas 6. Oh, Mas Ri sudah menjawab. Saya belum baca soalnya Mas Ri ya, sebentar ya. SD Negeri Wonogiri. Ia anak yang baik.
yang mempunyai tabiat yang baik. Setibanya di rumah dari sekolah, tindakan Wulan ialah A. Cuci tangan terus makan, B. Meletakkan tasnya terus pergi bermain, C. Tanpa cuci tangan makan sambil menonton TV, D. Meletakkan tas, melepaskan sepatu, cuci tangan terus makan siang. Oke, yang B semua. Oke, tepat sekali, jelas yang B ya. Jadi kalau teman-teman ini karena tidak ini ya rutin sekolah ini ya, kalau seandainya habis bepergian sebaiknya itu membersihkan badan dulu ya, disimpan barang-barangnya dulu, membersihkan badan baru melakukan aktivitas selanjutnya ya. Tidak baik datang dari bepergian, kalau datang dari sekolah teman-teman langsung nonton TV, barangnya masih nempel di badan langsung duduk nonton TV. Nah, itu satu perbuatan yang kurang baik. Oke, nomor 22. Tidak memakai topi pada saat upacara penaikan bendera merah putih di sekolah pada hari Senin merupakan tindakan pelanggaran terhadap A. Disiplin di sekolah, B. Aturan di rumah, C. Aturan di tempat ibadah, D. Aturan di kantor. Oke, semuanya sudah menjawab A. Tepat sekali ya yang A, karena ini tata tertib di sekolah, karena upacara bendera itu dilakukan di sekolah untuk siswa. Nomor 23, Wanto memiliki cita-cita sebagai pemain sepak bola profesional. Untuk mewujudkan cita-citanya, Wanto harus A. Berlatih setiap waktu, B. Belajar teknik bermain bola melalui internet dan game, C. Berlatih dan ikut sekolah sepak bola, D. Malas ikut latihan sepak bola. Mas Ri C, Mbak Hermi C, Mbak Aska C, Denaila C, Mbak Enci C, Mbak Mariam C. Oke, tepat sekali yang C. Nah, sekarang nomor 24. Lembaga negara kita yang memiliki wewenang untuk mencegah dan melawan korupsi ialah A. Mahkamah Agung, B. Komisi Yudisial, C. Badan Pemeriksa Keuangan, D. Komisi Pemberantasan Korupsi. Mas Ri sudah menjawab D. Mbak Eci, Mbak Mariam, Mbak Aska, Mbak Hermi, Mbak Lili, Dek Naila juga D. Tepat sekali ya. Jadi sebuah lembaga yang bekerja atau bertugas untuk menangani korupsi yang sering kita dengar itu KPK, yaitu kepanjangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, lanjut ke nomor 25. Ini sedikit berbobot. Lembaga yang merupakan mitra bupati atau wali kota dalam melaksanakan pemerintahan kabupaten kota adalah A. DPR, B. DPRD, C. B. DPRD 2, C. DPRD 1, D. Sekda. Nomor 25. Ayo, nomor 25. Ini waktu kita tinggal 5 menit lagi. Mas Ri yang D, Mbak Enci D. Sekda, sekretaris daerah. Oh, ini sudah diingatkan 5 menit lagi. Oke. Naila B, Mbak Mariam B. Oke. Untuk nomor 25, jawaban yang tepat adalah yang B. Saya sih pengennya juga begitu Mas Ri, tapi sayangnya kan KPA belum punya kelas sendiri. Jadi kelasnya itu, jadi ini aslinya kan kelas milik kelas 9, berarti kelas 3 SMP ya. Berarti untuk KPB, ini tuh kelasnya KPB. Minta 2 jam. Peraturannya SD itu berbeda sama SMP atau SMA, Mbak. Memang jam belajar SD itu memang ya itu 60 menit. Beda durasi jamnya untuk SD sama SMP sama SMA.
Kalau SMP ada yang 80 menit, ada yang 120 menit untuk satu kali pertemuannya. Kalau SD cuman ini 60 menit. Saya juga di SD juga untuk 2 jam pelajaran yang memang 60 menit, Mbak. Sama. Kalau mungkin di realitanya itu 35 menit untuk satu kali, maksudnya untuk satu jam pelajaran itu 35 menit. Tapi di sini untuk 2 jam itu satu jamnya 30 menit. Oke teman-teman, masih ada 3 menit. Bukan dianaktirikan Mas, memang prosedurnya untuk SD seperti itu. Untuk bobot pelajarannya kan juga beda. Kalau SD dasar jadi lebih ringan. Oke, sebentar. Ini masih 2 menit. Saya mau nyoba nomor 27. DPRD bersama kepala daerah menyusun peraturan daerah merupakan fungsi A. Legislasi, B. Anggaran, C. Pengawasan, D. Yudikatif. Ya, saya loncat Mbak. Ini waktunya tinggal 2 menit. Saya pengen teman-teman menjawab nomor 27. Yang manakah ini? Oh, Mbak Enci langsung A. Mbak Denaila, Mbak Aska B, Mas Ribe, Mbak Mariam A, Mbak Lili A. Ayo, fungsi dari DPR itu ada berapa kemarin teman-teman? Ada? Ada yang masih ingat fungsi dari DPR? Ada berapa? Sudah lupa? Tidak ingat? 4? Ada 3, yaitu sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, kalau legislasi tadi menentukan perundang-undangan, ikut merancang dan membuat perundang-undangan. Kalau anggaran ini mengatur APBN, dan pengawasan ini melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan perundang-undangan. Oke, jawabannya yang tepat untuk 27 adalah yang legislasi. Oke, berhubung karena waktunya sudah habis teman-teman, ini sebentar lagi jam 9 di sana ya. Jam 9 di Taiwan, itu kelasnya akan digunakan untuk teman yang lain, untuk KPB ya. Ini kan kita pakai kelasnya ini teman-teman KPB. Jadi saya tutup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Tetap semangat. Untuk teman-teman yang belum dapat lampu hijau dari ini majikannya, diberi pengertian dari sekarang mumpung masih ada waktu yang panjang. Dan jangan lupa mempersiapkan diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok malam kita ketemu untuk belajar IPS ya. Sampai jumpa. Oke Mbak, sama-sama semuanya.